Mari kita bicarakan tentang suami yang menjadi buta. Saat dia pulang ke rumah dia melihat istrinya bersama pria lain. Kemudian suaminya pura-pura tidak melihat. Tapi demi menjaga istrinya, dia berkata tidak dapat melihat. Gupan adalah seorang pianis terkenal. Mereka adalah pasangan yang berbakat dan bahagia. Kebahagiaan dan cinta terjadi 1 tahun lalu. Kebakaran tak terduga menghancurkan hidup bahagia mereka. Gupan menjadi buta saat itu. Dan wajah istrinya juga terbakar. Gupan tidak bisa menghasilkan uang dengan kondisi seperti itu. Situasi keuangan tidak stabil. Hubungan mereka juga retak. Komunikasi sedikit. Menghabiskan waktu dengan keheningan. Saat makan di pagi hari, Gupan bertanya kepada istrinya apakah seseorang datang ke rumah baru-baru ini. Kenapa dia selalu mendengar sesuatu yang aneh pada tengah malam? Dia kaget. Wanita itu menjawab dengan tidak sabar. Anda mungkin berhalusinasi ada orang lain di rumah? Tapi sebagai pianis yang baik, telinganya sangat sensitif. Dan karena dia buta, indera penciuman dan pendengarannya menjadi sensitif. Dia mendengar tentang hati nurani yang bersalah dan kebosanan dari jawaban istrinya. Jadi dia berhenti bertanya. Karena takut kehilangan istrinya. Sekarang dia buta. Tidak bisa diurus. Beberapa hari kemudian pihak asuransi datang untuk menyelidiki. Bawa asisten ke rumah Gupan. Atur informasi terkait klaim. Dia menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruang tamu. Ada sepasang sepatu kets di bawah sofa. Sepatu itu penuh dengan kotoran. Dan semua orang di dekat Gupan tahu. Dia adalah orang yang sangat bersih. Sepatu itu tidak mungkin miliknya. Mungkinkah ada pria lain dalam keluarganya? Di tengah malam saya haus dan turun untuk minum air. Dia meraba-raba dan pergi ke meja kopi dan menuangkan segelas air. Tapi dia meminumnya di mulutnya. Tiba-tiba saya menemukan kulit jeruk di dalam cangkir. Dia dan istrinya sangat bersih. Tidak mungkin membuang sampah ke cangkir. Gue berpikir bahwa mungkin kakakku yang melakukannya pada siang hari. Tidak percaya pada dirinya. Akhirnya naik ke atas untuk istirahat. Tiba-tiba seorang pria misterius muncul di kamera. Namanya Lifu, seorang mekanik mobil. Istrinya berselingkuh dengan pria ini. Istrinya berselingkuh dengan pria ini. Pria ini juga tidak mengerti mengapa suaminya adalah orang kaya. Mengapa Linsu mencintainya? Namun karena istri yang bersedia bersamanya, dia tidak akan menolak. Dalam beberapa bulan terakhir, ia akan menemui wanita itu setiap malam. Dia tinggal di rumah Gu dan memakai pakaiannya. Dan tidur bersama istri Gu. Keadaan ini membuat ia sangat bangga. Seiring waktu, pikiran jahat mulai muncul. Dia ingin membunuh Gu. Linsu menjadi semakin tidak bermoral. Mulai berbicara dengan Lifu di depan Gu. Gu yang malang masih dalam kegelapan. Linsu pergi berbelanja pagi hari. Gupan tidak sengaja menendang kaleng di rumahnya. Lalu terjatuh. Kaleng itu dilempar Lifu tadi malam. Istrinya lupa membersihkannya. Gupan jatuh dengan keras. Berbaring di lantai beberapa saat. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya perlahan matanya melihat cahaya. Dan secara bertahap ia dapat melihat. Tidak pernah menyangka dia jatuh sekarang. Membuatnya dapat melihat kembali. Dia keluar dengan gembira. Bersemangat untuk menghargai yang ia miliki. Dia telah terkurung begitu lama. Sekarang akhirnya ia dapat melihat kembali. Merasa hidup penuh harapan kembali. Gu pulang seharian. Dia ingin membuat makan malam untuk kejutan pada istrinya. Untuk membalas kebaikannya. Tiba-tiba pintu terbuka. Laki-laki lain memeluk istrinya. Adegan ini disaksikan oleh Gupan. Dia bingung harus bagaimana. Untuk menghindari rasa malu, dia harus berpura-pura buta. Linsu sedikit terkejut melihatnya. Karena Gupan selalu di tempat tidur. Tidak terkira hari ini dia ada di ruangan lain. Gupan bertanya pada istrinya, "Apakah ada tamu di rumah?" Sang istri berbohong bahwa rekannya datang berkunjung. Gu ingin menyapanya. Dengan antusias mengundangnya untuk makan malam. Ia tidak menolak. Karena dia tidak berencana untuk pergi. Saat makan malam, akhiri dengan suasana yang aneh dan canggung. Istrinya merasa ada yang aneh hari ini. Untuk menghindari skandalnya, memutuskan untuk tidak tinggal di sini malam ini. Tapi sebelum berangkat, dia tidak bisa membantu tapi berlari untuk Linsu. Aksi mereka dilihat oleh Gupan. Namun dia tetap tenang dan tidak putus asa. Dia menderita sendirian. Linsu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba Lifu kembali. Dia masuk ke kamar tidur dengan mudah.
bersama dengan Lin Su lagi. Gu menunggu di lantai bawah. Mendengar suara di lantai atas. Ada kebencian dalam hatinya. Tidak bisa menahan dirinya. Dia akan membunuh Li Fu. Mendapatkan kembali semua miliknya. Beberapa hari kemudian, Gu Pan masih berpura-pura buta dan tinggal bersama keduanya. Lin Su samar-samar merasa, mata Gu sepertinya bisa melihat. Ayahnya meninggalkan brankas sebelum meninggal. Apa yang ada di brankas? Tetapi, pasangan itu memiliki kehidupan yang gembira. Tapi ayahku hanya memberitahu Gu Pan kata sandinya. Seseorang. Lin Su kecewa setelah Gu buta. Lelah dengannya. Dia ingin mencari tahu kata kuncinya. Lin Su mengkhawatirkannya. Lin Fu menculik Gu Pan dan meminta kata sandinya. Lin Fu jatuh ke dalam perangkapnya. Bersedia menjadi umpan untuk Lin Su. Di malam hari, dia datang untuk menculik Gu. Untungnya, Gu sudah siap. Dia menyiapkan tubuh palsu untuk menjebak Li Fu. Menjatuhkan Lin Fu ke lantai. Li Fu baru saja menerima pembalasannya. Gagal bertarung terus-menerus. Mengakui tujuannya ke Gu Pan. Gu Pan selalu mencintai istrinya. Dia tahu tujuan Lim Su sejak awal. Ketahuilah bahwa dia mencari uang. Selama waktu yang tersisa, dia memainkan lagu yang sama setiap hari. Nada pertama di musik ini memiliki rahasia kata sandi. Sayang sekali istrinya tidak menyadarinya. Lagu itu memberitahu kata sandi. Dengan cepat ia membuka brankas, yang membuatnya kecewa. Dia tidak menemukan apapun dalamnya. Hanya akta nikah mereka. Ayahnya tidak meninggalkan materi. Tetapi, berharap mereka berdua bahagia. Habiskan sisa hidup Anda bersama. Seperti pepatah bahwa suami istri adalah satu. Ini adalah harta karun yang paling berharga. Ini adalah film dengan sudut pandang orang ketiga. Ada pepatah lama, istri dan suami adalah burung dari hutan yang sama. Terbang satu sama lain. Saya tidak mengerti sebelumnya. Saya merasa bahwa selama ada cinta, semua masalah dapat dihadapi. Tapi kenyataannya, di dunia ini, saya menyadari bahwa tidak semua perasaan dapat bertahan dalam ujian. Semoga saya dan orang lain dapat hidup berdampingan dan sejalan.